Makin kesini makin banyak pilihan motor listrik yang bisa dibeli. Ada yang baterainya bisa dicopot, ada yang nggak bisa, ada yang ngecasnya pakai listrik rumah, ada yang sistem tuker baterai. Mana yang lebih irit sih? Simpelnya sebenarnya sama aja, yang satu mahal di awal, yang satu mahal di akhir. Buat konteks, gue sendiri yang masih pakai motor bensin, gue sehari jalan 50 km, PP Cinere Mangga Besar, dan itu makan 1 liter Pertalite yang saat ini 10.000. Jadi buat gue bensin 20.000 bisa buat jalan 100 km. Kalau yang sistem tuker baterai kita ambil contoh dari Swap, mereka pakai sistem kuota kayak paket internet. Bayar 20.000 dapat kuota 100 km. Kalau gitu sama aja dong. Sabar, mereka punya paket yang lain. Soalnya paketnya ada masa aktifnya kayak paket internet. Jadi kalau jarang dipakai, kuotanya bisa hangus. Jadi yang 20.000 itu lebih buat orang yang jarang pakai motornya atau yang jalannya nggak jauh. Mereka ada paket yang 80.000 dapat kuota 500 km. Berarti 50 km-nya jadi 8.000. Nah, lebih murah 2.000 per hari tuh. Kali 25 hari kerja, gue bisa hemat 50.000 sebulan. Kalau gue pakai Pertamax yang saat ini 13.000, gue bisa hemat 125.000 sebulan. Lumayan sih. 1 tahun gue bisa hemat 600.000 atau 1,5 juta kalau gue biasa pakai Pertamax. Dan itu kita bisa tuker baterainya kapan aja, nggak harus nunggu habis dulu. Karena dia hitungan kilometer, bukan berapa kali tuker baterai. Jadi kalau baterainya masih 50% dan ketemu tempat tuker baterai, boleh aja kita tuker sama baterai yang masih 100%. Nah, kalau yang cas di rumah, kita ambil contoh dari Swap juga biar adil. Kalau kita cek di web resmi Smooth, itu daya chargernya 200 watt dan ngecas baterainya 8 jam. Ngecasnya agak lama karena watt chargernya kecil. Kalau chargernya 400 watt, ngecasnya 4 jam. Kalau 800 watt cuma 2 jam. Terus kenapa chargernya cuma 200 watt? Biar yang listrik rumahnya kecil nggak bikin jeglek. Kalau chargernya 400 watt aja, yang listrik rumahnya 450 VA udah pasti nggak bisa. Kalau listrik rumahnya 900 VA pun masih harus was-was jeglek. Jadi mereka bikin 200 watt biar aman dipakai di mana aja. Ngecas secara pelan gini juga lebih bagus untuk kondisi baterainya. Katanya sih baterainya bisa dicas 2000 kali. Kalau gue cas sekali sehari dan pakai 300 hari per tahun, baterainya bisa tahan 6 tahunan. Gue anggap itu mereka tesnya dengan kondisi ideal ya, yaitu cas dari 20% sampai 80%. Pakai baterainya sampai 20% lagi, terus cas lagi sampai 80%. Tapi nyatanya nggak gitu kan, kita pasti ngecasnya sampai 100% dan itu akan ngaruh ke umur baterai. Ya gue berharap baterainya bisa tahan 5 tahun lah sebelum perlu diganti. Anyway, tadi chargernya 200 watt, ngecasnya 8 jam. Kalau kita hitung pakai cara yang dulu gue bahas, 200 watt kali 8 jam jadi 1600 watt hour atau 1,6 kilowatt hour kali biaya listrik kita anggap 1500 per kWh di Jakarta. Jadi ngecas baterainya cuma 2600. Gue bulletin jadi 3000 deh biar gampang. Justru seharusnya nggak nyampe 2600 sih. Soalnya 8 jam itu kan dari 0 sampai 100%. Idealnya sih kita cas dari 20-25%. Kalau nggak kepepet, jangan pakai baterainya sampai habis banget. Di swap.id keterangan casnya malah cuma 6 jam. Ini kayaknya hitungan cas dari 25% sampai 100%. Kalau cas 6 jam malah cuma 1.800 sekali cas. Kalau 3.000 sekali cas pun gue udah hemat 7.000 sehari atau 175.000 sebulan. Itu kalau gue pakai Pertalite. Kalau pakai Pertamax hemat 250.000 sebulan. Jadi kalau cas di rumah 1 tahun gue bisa hemat 2.100.000 atau 3 juta kalau gue biasa pakai Pertamax. 5 tahun bisa hemat 10 sampai 15 juta. Menarik sih. Oh ya, baterai yang dipakai Swap ini mereka klaim bisa buat jalan 60 km. Jadi aman lah ya buat perjalanan gue sehari 50 km. Ngecas 8 jam juga nggak masalah buat gue. Sebelum tidur dicas, pagi udah full lagi. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal, mana yang lebih irit? Cas di rumah pasti lebih irit. Di awal, sistem tuker baterai akan selalu lebih mahal karena kita nggak cuma bayar buat ngecas baterainya, tapi secara nggak langsung kita juga bayar biaya infrastruktur mereka. Ratusan mesin tuker baterainya, biaya sewa ratusan tempat, bikin aplikasi HP, itu semua ada biayanya.
Kalau mereka deteksi ada baterai yang kapasitasnya menurun, itu seharusnya mereka ganti dengan baterai baru, dan itu masuk ke perhitungan yang kita bayar. Nah, meskipun cas di rumah lebih murah, jangan lupa baterai dan charger itu milik kita. Artinya kalau rusak, kita harus beli lagi. Jadi ada resiko baterai dan atau chargernya rusak dan harganya nggak murah. Harga chargernya 1.200.000 kalau beli resmi dari Smooth. Dan baterainya gue nggak ketemu harga resminya, tapi baterai dari SGB yang speknya mirip itu di Tokopedia sempat dijual harga 7,5 juta. Dan setahu gue memang baterai spek segitu harga pasarnya sekitar 7-8 jutaan. Kalau kita lagi hoki dan chargernya nggak pernah rusak pun, suatu hari kita bakal perlu ganti baterainya. Dan harga baterainya senilai sebagian besar hasil penghematan kita tadi kalau kita cas di rumah. Kalau sistem tuker baterai, kita nggak perlu takut charger rusak, dan lebih pentingnya lagi nggak perlu takut baterai rusak. Cas di rumah juga artinya kita tergantung pada listrik rumah. Kalau pas lagi ngecas terus mati lampu, mau gimana? Tapi sistem tuker baterai juga nggak sempurna. Kalau tempat yang biasa kita tuker baterai lagi nggak ada baterai yang penuh, mau nggak mau harus nyari tempat lain. Tuh ngerepotin banget. Jadi ada plus minusnya masing-masing. Tapi yang pasti motor listrik secara keseluruhan lebih irit dibanding motor bensin. Lebih irit di pajak, lebih irit biaya operasional karena nggak perlu ganti oli mesin. Dan kita udah ngebantu alam karena motor listrik nggak ada emisinya. Meskipun motor listrik lebih irit dan pemerintah udah kasih subsidi sana-sini, gue ngerti sih kenapa masih banyak orang yang belum mau beralih ke motor listrik. Salah satunya memang jarak tempuh motor listrik belum bisa sejauh motor bensin. Dan kalau baterainya habis, kalau kalian tim cas di rumah, ngecasnya memang nggak secepat kalau kita isi bensin. Kalau kalian tim tuker baterai, tempat tuker baterainya belum merata seluruh Indonesia. Justru saat ini yang banyak itu cuma di Jakarta ya. Kalau di luar Jakarta makin sedikit lagi. Kalau kalian suka konten seperti ini, like videonya, subscribe dan komen kalian mau kita bahas apa lagi. Jangan lupa klik link yang ada di deskripsi, itu link toko Ridista. Kita jual ratusan produk dengan harga murah. Di Tokopedia kita udah Diamond 5 loh. Atau bisa belanja langsung ke Ridista di Mangga Besar, Jakarta Barat. Atau ke Ridista yang di Senen Jaya, Jakarta Pusat. Gue Dimas Setiawan, see you in the next video.